Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan dars dan pelajaran kita di malam ini dengan membahas pembahasan kita mengkaji sebuah pembahasan yang penting yang wajib untuk dipelajari oleh setiap penuntut ilmu, untuk setiap mukmin dan mukminah, setiap yang mengaku muslim dan muslimah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang apa ilmu yang paling penting yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, ketika beliau menjelaskan tentang ri'ayatu fununihi, yani fununil ilmi wa taqdimul aham fal muhim. Beliau menjelaskan bahwasanya seorang mukmin itu hendaknya perhatian terhadap bidang-bidang ilmu yang dia pelajari dan mengedepankan serta mendahulukan bidang ilmu yang terpenting dari yang paling penting. Iya, jadi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya semua ilmu agama, semua bidang dalam ilmu agama itu penting. Iya, tapi dari sekian banyak ilmu agama yang penting, ada yang paling penting. Maka beliau menjelaskan bahwasanya ilmu yang paling penting yang harus dipahami oleh setiap mukmin dan mukminah adalah at-ta'allumu mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allim fil qiyami wadhaifil ubudiyyati lillahi azza wa jalla. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala bahwasanya ilmu yang paling penting yang harus dipelajari oleh setiap mukmin dan mukminah adalah ilmu yang berkaitan tentang bagaimana seorang hamba itu memenuhi dan menegakkan ubudiyah, peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya ilmu yang paling penting adalah ilmu yang berkaitan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berkaitan tentang bagaimana seorang hamba itu menegakkan ubudiyahnya yang dia butuhkan untuk menegakkan ubudiyah dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang paling penting. Ya, adalah ilmu yang berkaitan dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu di dalam menegakkan tugas-tugasnya, kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama seorang hamba apa jemaah sekalian? Ya, ikhwas sekalian, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus pelajari tentang syahadat. Dia harus pelajari tentang akidah. Ya, karena akidah merupakan pondasi dasar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pelajari tentang rukun iman, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya ada empat hal. Kata beliau, "Ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail."
Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, bahwasanya ada 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, oleh setiap dari kita. Yang pertama apa? Al-ilm, ilmu. Ilmu yang apa yang harus kita dahulukan? Ma'rifatullah. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang paling penting. Ya, bagaimana mengenal rububiyah Allah, bagaimana mengenal uluhiyah Allah, bagaimana mengenal asma wa sifat, bagaimana kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua berkaitan tentang ilmu akidah. Maka ilmu akidah ikhwan adalah ilmu yang wajib, ya. Kita katakan fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Kenapa ilmu akidah adalah ilmu yang paling penting? Karena ilmu akidah, ilmu yang membahas tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Ya, bagaimana pondasi dasar kita beribadah kepada Allah. Dan ingat, tujuan kita dicipta adalah ibadah. Kita dicipta di dunia ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Maka bagaimana cara ibadah kita itu menjadi baik dan benar? Pelajari akidah. Ya, pelajari tentang akidah. Pelajari tentang tauhid, dan lawan dari tauhid itu kesyirikan. Setelah itu baru kita pelajari tentang sholat, ya, baru kita pelajari tentang uh, apa kewajiban kita berupa pembahasan-pembahasan fikih, ya, tentang tata cara tohara, tata cara wudhu. Ya, jangan langsung, ya, bahas seputar khilafiyah, perselisihan, ya, khilaf antara ulama ini dengan ulama itu, syekh ini dengan syekh itu, ustadz ini dengan ustadz itu. Ya, pembahasan akidah saja belum tahu. Ya, pembahasan akidah saja belum paham. Ya, ditanya tentang apa itu tauhid rububiyah, apa tauhid uluhiyah, apa tauhid asma wa sifat, tidak tahu. Ya, apa syarat diterimanya amalan, tidak tahu. Ini salah. Ini tidak begini metode belajar yang benar. Metode belajar yang benar adalah dahulukan dulu bagaimana kita menegakkan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pelajari tentang apa saja kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai, ya, doa iftitah saja belum tahu, ya, sudah, ya, belajar, ya, bagaimana mentahdir ulama ini, tahdir ustadz ini, tahdir ustadz itu, ya. Ini Allah musta'an. Ini kekeliruan. Jadi semangat ikhwan. Kita belajar, ya, itu pelan-pelan, ya, sedikit demi sedikit. Kita mengedepankan perkara yang paling penting dulu, yaitu yang berkaitan tentang ilmu yang dibutuhkan di dalam menegakkan ibadah, menegakkan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajari tata cara tohara, tata cara wudhu yang benar. Ya, bukan apa? Ya, bukan masuk ke dalam perselisihan, masuk kepada, ya, khilafiyah. Kita pelajari dulu tentang tata cara puasa, rukun-rukun puasa, tata cara mengeluarkan zakat, ya, tata cara muamalah. Itu dulu yang kita pelajari, Tep. Kalian seolah tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk belajar akidah, ya, yang merupakan kewajiban bagi kita semua. Insyaallah taala, ya, pelajaran ini akan terus berlanjut. Ya, semoga Allah mudahkan. Kita akan pahami secara ringkas, ya, seputar akidah yang berkaitan tentang bagaimana kita menegakkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan lanjutkan dars kita, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu setoran dari ikhwan-ikhwan yang belum sempat setoran kemarin. Ayo silakan. Siapa yang belum setoran?
Abu Narifa ada absen? Oh yang itu- oh oh ya ya yang offline sisa satu orang yang belum start. Ah, siapa lagi namanya Pak? Ah, Abu Kadafi, Abu Kadafi. Silahkan Abu Kadafi. Ma hiya faidatut tauhidi? Faidatut tauhidu fil Faidatut tauhidu hiyal amnu fil akhirati azabi azabi wal hidayati fil fil duni fil Wal hidayatu fid wal dunya. hidayatu fil dunya wa takfiru dzunubi. Qala ta'ala Ya, alladzina amanu walam yusyrik walam 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 yal yubisu walam yubisu walam yubisu imanuhum walam imanuhum yalbisu imanahum alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizilmi au ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Suratul Ayo, Al-An'am. terus Bizulmi ay bisyirki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya, hakul ibad alallahi alla alla yu'adziba malai yusrika bihi say'a. Muttafaqun alaih. baik. Santa, Allah. Barakallahu fiik. Jamaluddin atau bukan Jamaluddin ya, Abu Kadafi. Abu Kadafi, apa? Salah ya, Abu Kadafi. Barakallahu fiik Abu Kadafi. Ya, yang offline sudah semua ya? Yang offline sudah semua. Sekarang kita lanjutkan yang online. Yang online, siapa yang belum store yang online? Ana Ustaz. Oh, Abu Sumayyah. Silakan. Abu Sumayyah. Ma hiya faidatut tauhidi? Faidatu tauhidi hiyal amnu fil akhirati minal azab wal hidayatu fid dunya wa takfiru dzunub. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Suratul An'am. Bizulmin ay bisyirkin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'ala Allah alla hakul ibadi Allah alla Yu'adziba. alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Ahsanta. Barakallahu fiik Abu Sumayyah. Silakan. Silakan berikutnya. Ya, Abu Fadli ya. Silakan Pak. Ma hiya faidatut tauhid? Faidatut tauhid hiyal amnu fil akhirati minal azabi wal hidayatu fid dunya wa takfiru dzunubi. Qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu fi imanuhum bizulmin Walam yalbisu imanahum. walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Quran suratul An'am. Bizulmin ay syirkihi.
Qala sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'alallahi haqqullah 'alal ibadi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. طيب أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك Abu Fadli. Berikutnya siapa yang belum start? Anas Silakan. Zuhari. Ya, kita dengarkan dari Pak Sadam dulu ya. Nah, Ustaz. Dari nomor 9, Ustaz. Pertanyaan Oh, nomor 10, Ustaz. Nomor 11, 10. Ustaz. 11. Oh, 11. Taib. Silakan Pak Sadam. Halillahu ma'ana? Allahu ma'ana fi sam'i wa ru'yati wa ilmihi. Qala ta'ala, qala la taqaf, innani Qala la ma'ak. takhafa. Itu panjangnya Qala la takhafa, innani ma'akuma asma'u wa ara. Surat Taha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, terus innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum ay bi ilmihi. Rawahul Muslim. Taib. Berikutnya, ma hiya faidatut tauhid? Faidatut tauhid hiyal amnu Fa'idatut tauhid hiyal amnu fil akhirati minal azabi wal hidayatu fid dunya wa takfirudz dzunub. Qala ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika imanahum bidzulmin ulaika afan Ustaz. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Suratul An'am. Bidzulmin ay bisyirkin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allahi an la yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu. Iya. Berikutnya, silakan. Ustaz. Yang mana ini? Ustaz. Abu Zubair ya? Ustaz. Silakan. Ya. Silakan Abu Zubair. Ma hiya faidatut tauhid? Faidatut tauhid hiya al-amnu fil akhirati minal adzabi wal hidayatu fid dunya wa takfirudz dzunubi. Qala ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika imanuhum bidzulmin ulaika alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin wa ulaika lahumul imanuhum. Ini ayat ya. Kalau ayat itu enggak boleh dirubah-rubah, bahaya. Nah, Ustaz.
imanuhum bidzulmin Imana. Walam yalbisu nam. imanahum. walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Suratul An'am bidzulmin ay bisyirkin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aqul ibadi ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Naam. Masya Allah. Ya, cocok. Ya, muttafaqun alaih. Barakallahu fiik Abu Zubair. Berikutnya, Baik, siapa barakallahu yang Ustaz. belum? Silakan. Belum. Ustaz. Atas nama siapa lagi, Pak? Abu Ustaz. Abu Fahri ya, silakan Pak Abu Fahri. Ma hiya faidatut tauhidi? Faidatut tauhidi hiyal amnu fil akhirati minal azabi wal hidayatu fid dunya wa taghfiru dunubi. Qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Suratul An'am bidzulmin ay bisirkin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam haqul 'alal ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Baik, Masya Allah. Ya, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Pak Abu Fahri, silakan. Siapa lagi yang online yang belum setoran? Ada yang belum? Sudah semua? Samsul sudah ya? Sudah Ustaz. Samsul sudah? Iya. Sudah Ustaz kemarin. Azwan sudah juga? Azwan sudah juga ya? Ya Ustaz. Abu Fadila. Mana Pak Agus? Belum masuk. Abu Zaki siapa Abu Zaki? Oh, Abu Daud. Oh, sorry. Abu Daud, Abu Daud, Star Abu Daud. Mana Abu Daud ini? Ada Abu Daud masuk? Nggak ada Ustadz. Nggak ada ya? Oh, Abu Daud nggak ada. Sudah ya, berarti Anak sudah semua? nyimak Ustadz. Ya? Anak santri nyimak. Oh, ada. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya. Jadi kita lanjutkan. Alhamdulillah selesai. Bagaimana? Oh, Pak Agus sudah masuk. Masya Allah. Pak Agus, bagaimana Pak Agus? Mau setoran? Insyaallah Mic-nya, berikutnya mic-nya Ustaz, Pak. karena ini kurang fit. Masya Allah, kurang fit ya. Masya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan ke ya. Amin, amin. Allah yashfika ya Abu Fadiyah, Aba Fadilah. Baik, barakallahu fikum. Jadi kita lanjut. Alhamdulillah selesai ya, bab yang kedua selesai. Kita rencananya ujian ya, rencananya ujian. Kapan bagusnya ujian, Ikhwan? Kita ujiannya bentuknya dua ya, jadi lisan dan tulisan. Jadi lisan kita tanya ya, kita tanya dari bab pertama dan bab kedua. Adapun tulisannya ya nanti soal, nanti saya kirimkan soalnya baru dikerja ya, gampang insya Allah. Itu cuma pertanyaan-pertanyaan berkaitan apa yang telah kita lewati. Baik, udah sulit insya Allah.
Ah, untuk ujian lisan ya itu setoran. Ya, setorannya bagaimana? Saya acak pertanyaannya. Ini kan kita sudah selesai 12 pertanyaan semua. 5 pertanyaan di bab pertama dan 7 pertanyaan di bab yang kedua. Nah, nanti contoh kita tanya ya, pertama kita tanya siapa? Abu Nadifa contoh. Abu Nadifa. Kita acak. Pertanyaan pertama, Abu Nadifa, hal na'budullaha khaufan wa tama'an? Nah, jawab. Jadi jawab dengan jawabannya serta dalilnya ya, sudah dihafalkan sampai selesai. Naam na'buduhu kadzalik qala ta'ala yasiful mu'minina yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya, surah Sajdah sampai selesai. Nah, kemudian berlanjut ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Ma huwa tauhidur rabb? Jawab tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wa tadbir wa ghairihima sampai selesai. Paham ya? Jadi 12 pertanyaan ini diacak. Ya, tidak berurutan. Ya, sesuai. Ya, mungkin pertanyaan pertamanya, Aina Allah? Ya, jawab, Allahu wa qal arsh ala sama qala ta'ala. Ya, sampaikan dalilnya. Paham ya? Ya, intinya murojaah. Intinya diulang, hafalkan, kasih lancar lagi dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang ke-12. 5 pertanyaan di bab yang pertama dan 7 pertanyaan di bab yang kedua. Ya, insyaallah. Bagus ya. Siap Bagus? Nanti kita tanya Pak Agus. Selalu siap. Ya. Insyaallah. Nanti kita tanya Pak Agus. Pak Agus, ma huwal ihsanu fil ibadah? Masih ingat ya? Ibadah itu ismun jami. Ma huwal ihsan Ustaz. ibadah. Ini menunjukkan butuh meroja lagi Pak Agus insyaallah. Siap, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan salah ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa ya, jangan tertukar ya, harus sesuai. Barakallahu fikum. Ya, silakan kita masuk ke bab yang baru. Ya, silakan dibuka kitabnya semua. Jadi kita tentukan dulu kapan ujiannya. Kita kasih waktu sepekan, 2 pekan, 3 pekan atau berapa lama? 1 pekan. Pekan depan, Ustaz. Satu pekan aja. Depan. Malam Ahad pekan depan. Nah, Ustaz. Nah. Setuju semua? Setuju ya? Insyaallah. Insyaallah. Iya. Kalau setuju berarti semua tiap roja insyaallah. Jadi hari Sabtu pekan depan, Sabtu malam Ahad pekan depan. Ini kan sekarang hari Sabtu malam Ahad sekarang. Jadi antum punya waktu sepekan untuk meroja, untuk mengulangi lagi pelajaran kita yang sudah lewat. Insyaallah pekan depan kita ujian insyaallah taala. Siap ya, Pak Agus? Insyaallah. Selalu siap, Ustaz. Iya, Pak Agus. Selesaikan dulu utangnya. Iya, mesti ada. Iya, jadi kalau sudah selesai utangnya baru persiapan ujian, dan ujiannya insyaallah pekan depan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Baik. Silakan dibuka kitabnya semua ikhwan. Kita masuk bab baru, lihat bab yang baru. Tunggu ya, tunggu sebentar.
Sampai habis betul Pak. Tes, tes, tes. Oh, garing. Kata penulis rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, syurutu qabulil amal. Syarat-syarat diterimanya amalan. Ya, ini bab baru ya. Bab yang baru itu seputar syarat-syarat diterimanya amalan. Tip. Kata beliau rahimahullahu taala, ini pertanyaan yang ke-13. Ma hiya syurutu qabulil amal? Ma hiya syurutu qabulil amal? Baik, jawabannya kata beliau, syurutu qabulil amali indallahi thalathatun. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Ya, ada 3. Baik. Al-awwal, yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Suratul Kahfi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Atsani, ya. Yang kedua, jadi yang pertama, syarat diterimanya amalan yang pertama kata beliau, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Nah, ini syarat amalan yang pertama. Seorang harus beriman kepada Allah dan harus bertauhid. Berarti orang kafir, orang musyrik tidak akan diterima amalannya. Orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang yang meyakini bahwasanya ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selainnya. Dia berdoa kepada Allah tapi juga dia berdoa kepada selain Allah. Iya, atau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengan Islam, tidak bersyahadat. Berarti orang Nasara diterima amalannya tidak? Jelas tidak. Orang Yahudi tidak akan diterima amalannya. Ya. Orang Hindu, orang Buddha, apakah akan diterima amalannya? Tidak akan diterima. Sehingga menjadi kerusakan, ya, keyakinan yang sangat fatal ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya semua agama sama. Semua agama akan masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Ini kerusakan yang sangat fatal. Ini kekeliruan yang sangat besar. Mana mungkin semua agama sama? Mana mungkin ya, semua agama akan masuk ke dalam surga? Ini keyakinan, akidah yang harus kita tanamkan bahwasanya syarat amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang harus beriman kepada Allah dan harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi. Kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, maka bagi mereka lah jannatul firdausi nuzula, surga firdaus sebagai tempat tinggal bagi mereka. Siapa yang akan masuk ke dalam surga? Ya mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beramal saleh. Ya, amalan saleh mereka dibangun di atas keimanan. Orang yang masuk ke dalam surga berarti amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa syarat diterimanya amalan? Mereka harus beriman kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah haditsnya. Ya, kata Nabi, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, sungguhnya saya beriman kepada Allah dan istiqomah. Baik.
Ya, jadi ucapan Nabi SAW, Qul amantu billahi, tsumma istaqim. Nah, ini adalah potongan hadits ya dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya beliau pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya, sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mengatakan, ya Rasulullah, tolong katakan kepadaku sebuah ucapan di dalam Islam yang aku tidak akan menanyakan hal tersebut kepada selainmu. Ini saya hanya akan bertanya kepadamu tentang hal tersebut. Maka kata Nabi SAW, Qul, katakanlah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Ya, kenapa ucapan ini yang diajarkan Nabi SAW kepada beliau? Karena ini merupakan syarat diterimanya amalan. Ya, seorang harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, kemudian dia istiqomah di atas keimanannya. Dia harus bertauhid kepada Allah dan istiqomah di atas tauhidnya. Itu syarat yang ke-1 atau syarat yang pertama. Syarat yang kedua kata beliau, al-athani al-ikhlas. Syarat diterimanya amalan yang kedua adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwal amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah. Ikhlas adalah amalan yang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, min ghairi riya, tanpa ada riya di dalamnya, wala sum'ah, dan tidak ada sum'ah. Ya, apa itu riya? Riya kata para ulama, riya adalah seorang beribadah dan menampakkan ibadahnya dengan tujuan agar dilihat oleh manusia. Itu riya. Ya, jadi riya adalah orang beribadah kepada Allah. Orang mengerjakan sebuah ibadah, dia sengaja menampakkan ibadahnya, tujuannya apa? Agar dilihat oleh manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Itu riya. Adapun sum'ah adalah seorang ya menampakkan ibadahnya agar tujuannya orang mendengar, ya, mendengar bahwasanya dia beribadah. Tujuannya agar didengar sama orang. Itu sum'ah. Dia sengaja memperdengarkan ibadahnya. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya untuk siapa? Untuk manusia. Untuk mendapatkan pujian dari manusia. Maka ikhlas adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala min ghairi riya'in wala sum'ah, tanpa ada riya dan tanpa ada sum'ah. Bukan karena ingin dilihat oleh manusia, bukan pula karena ingin didengar oleh manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar. Kata Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kalian kepada Allah mukhlishan, dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Kemudian yang ketiga, apa syarat amalan, syarat diterimanya amalan yang ketiga kata beliau apa? Al-muwafaqatu, atau bisa dibaca al-muwafiqatu. Al-muwafiqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-muwafiqah atau al-muwafaqah? Mencocoki, sesuai. Ya, mencocoki atau sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa bihi, dengan apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia beribadah sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan atau apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Itu syarat diterimanya amalan. Jadi amalan sebesar apapun, ya sebanyak apapun, kalau amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, alias tidak mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mencocoki apa yang datang Rasulullah dengannya. Ini Rasulullah tidak pernah mengajarkan, menganjurkan atau mengerjakan hal tersebut, maka tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya, tertolak. Dia akan ditolak. Apa dalilnya? Bahwasanya mencocoki Rasulullah adalah syarat diterimanya amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu."
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang datang kepada kalian Rasulullah, ya. Apa yang setiap yang Rasulullah datangkan, ya, apa yang datang Rasulullah dengannya. Ini apa yang didatangkan oleh Rasulullah, apa yang dibawa oleh Rasulullah, fakhuduhu, maka terima, ambillah. Terima dia, pelajari, ambil, amalkan. Sebaliknya, wa ma nahakum anhu fantahu, tapi apa yang dilarang, ya, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan, jangan kerjakan, jauhi. Surah Al-Hasyr. Kemudian dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dan riwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi, man amila amalan, ini syarat, ya. Syarat fi siyaq ini persyaratan, ya. Ini syarat. Kata Nabi SAW, man amila amalan, siapa yang mengerjakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, amalan tersebut tidak ada contohnya dari kami. Tidak pernah kami mencontohkannya. Ya, tidak pernah kami memerintahkannya. Maka fahuwa raddun, maka amalan tersebut ditolak. Ini syarat. Berarti menunjukkan, ya, siapapun atau apapun, ya, apapun amalan yang dikerjakan oleh seorang, amalan apapun itu, kalau tidak ada perkaranya dari urusan kami, maksudnya tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka kan tertolak. Raddun ai mardud, ghairu maqbul, ditolak, tertolak, tidak diterima. Rawahu Muslim. Insyaallah. Jadi bab yang ketiga ini Pak Agus pendek. Ya, pendek Ji Pak Agus. Satu pertanyaan Ji. Nah, selesai bab 3 kita masuk bab 4. Ya, cuman jawabannya yang panjang, ya. Jadi pertanyaannya pendek sekali pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ma hiya syurutu qabulil amal. Jawabannya panjang sekali. Ya, syurutu qabulil amal idallahi ta'ala tatun al-awwal imanu billahi wa tauhiduhu qala Allah ta'ala sampai selesai. Ya, jadi fokus dulu di sini. Kan apa fokus dulu, selesaikan ujiannya, ya. Ini kita hanya bahas dulu, ya, kita bahas dulu ini. Kemudian nanti selesai ujian baru setoran ini, ya. Jadi nanti antum bingung, ya, mau hafalkan yang mana, ada tugas ujian, ada tugas menghafal ini. Jadi kita fokus ke ujian dulu, nanti habis ujian baru setoran ini, setor bab yang ketiga. Nah, kita bahas saja dulu, kita bahas, ya. Jadi bab yang ketiga ini kita jelaskan dulu apa yang dimaksud oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Ya, jadi ini 3 syarat diterimanya amalan, ikhwan. Ya, kalau sebagian para ulama menyebutkan 2, ya, itu tidak ada tidak ada perselisihannya. Ini sama, ya, maksudnya 2 itu ini sudah dijelaskan oleh penulis, apa yang dijelaskan oleh para ulama lain, ya, ikhlas dan mencocoki Rasulullah SAW. Itu tidak menafikan syarat yang ketiga yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama apa? Beriman dan bertauhid. Beriman dan bertauhid. Tunggu dulu sebentar. Abu Nadifa.
Bil khair, alhamdulillah. Siap, siap selalu. Biar hasil tidak maksimal, yang penting siap terus. Bentar kepala sakit nah. Iya. Jadi syarat yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lainnya dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi." Dan apakah yang menjadi penghalang sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari mereka, ini dari orang-orang kafir, nafaqatuhum, nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka. Jadi orang kafir ya itu juga bersedekah, mengeluarkan hartanya, berinfak. Tapi apa yang menyebabkan kenapa nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kata Allah, illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Alasannya karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada Allah dan mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang kafir, ya, ikhwas sekalian, sering kita dengar ya, Masya Allah, si fulan ya berinfak, menyedekahkan ini dan itu, berinfak ini dan itu. Ya. Apa gunanya sedekahnya kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ya. Walaupun mereka berbuat baik, walaupun mereka mengerjakan ini dan itu, tapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan diterima amalannya. Di sini beliau membawakan dalil dari surah Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatun firdausi nuzula." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, ya, ini syaratnya beriman dan beramal soleh. Ya, jadi keimanan itu membuahkan amalan soleh dan amalan soleh mereka dibangun di atas keimanan. Jadi mereka beramal soleh, amal soleh mereka dibangun di atas keimanan. Mereka mentauhidkan Allah. Maka kanat lahum jannatun firdausi nuzula. Bagi mereka lah surga Firdaus sebagai tempat tinggal bagi mereka. Baik. Kemudian dalilnya yang kedua, ya Nabi SAW mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ya, yang kedua adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah beramal karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur riya dan tidak ada unsur sum'ah. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mutaba'ah, mencocoki apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan itu ya, amalan itu hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakannya karena Allah, bukan karena selainnya. Mungkin itu dulu kan penjelasan untuk pertanyaan ini. Kita lanjutkan ke pelajaran kita berikutnya. Silakan Ibu. Pergi Mi? Ayo silakan. Kita lanjutkan pelajaran Al-Yasarnya.